Jadi gini, beberapa waktu lalu aku nongkrong bareng teman lama, ngobrol ngalor ngidul biasalah ya dari kerjaan, kehidupan, sampai ke soal percintaan. Terus dia mulai cerita, katanya dia lagi deket sama seseorang. Padahal aku tahu dia udah punya pacar. Nah, aku tanya dong, loh bukannya kamu udah punya pacar? Terus dia bilang, iya. Tapi ya nggak tahu juga sih, aku ngerasa makin kesini rasanya beda gitu. Makanya sekarang aku coba deketin yang lain buat jaga-jaga. Ya siapa tahu aja kalau sama yang ini putus, aku nggak perlu repot-repot cari yang lain. Selain itu, aku malas galau. Galau itu gimana ya? Nggak enak deh, pokoknya malas ribet juga aku. Terus aku nggak langsung komentar banyak sih, tapi entah kenapa, aku ngerasa kalimat itu tuh familiar banget. Bukan cuma dari temanku itu, tapi memang banyak cerita yang pernah aku dengar. Cerita tentang orang yang masih punya pasangan, tapi diam-diam juga menjaga kedekatan dengan orang lain. Kayak buat jaga-jaga kalau hubungan utamanya gagal. Nah, dari situ aku penasaran, sebenarnya ini tuh apa sih? Hal yang normal, wajar, atau sebenarnya berbahaya gitu. Aku mulai nyari, baca artikel, buka beberapa jurnal, bahkan lihat diskusi tentang hubungan percintaan. Dan ternyata situasi ini biasa dikenal dengan cushioning. Penasaran dengan apa itu cushioning? Tenang, di video ini aku udah ngerangkum banyak hal menarik dengan topik ini. Jadi, jangan kemana-mana. Yuk belajar bareng aku Widya, dan jadilah manusia yang seutuhnya. Kita mulai dengan definisi secara harfiah. Cushioning itu artinya memberi bantalan atau melapisi agar nggak sakit saat jatuh. Iya, kayak bantal yang kita pakai buat ngeganjel biar nggak terlalu keras kalau kejedot. Nah, dalam konteks hubungan, cushioning itu artinya menjaga kedekatan dengan orang lain di luar hubungan utama, sebagai bantalan emosional, kalau hubungan yang sedang dijalani gagal. Jadi, meskipun seseorang punya pacar atau pasangan, dia tetap intens ngechat orang lain, kasih perhatian, jaga komunikasi, bahkan kadang flirting halus. Padahal, tujuannya bukan cuma sekedar berteman, tapi lebih kayak kalau hubungan gue hancur, setidaknya gue masih punya satu orang yang bisa gue ajak jadian, dan biasanya ini dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan utamanya. Nah, yang bikin praktik ini jadi rumit adalah karena sering dibungkus dengan dalih nggak ngapa-ngapain kok, atau cuma temen deket aja, atau cuma bercanda kok, padahal dia memang gambling aja dan secara diam-diam punya niat emosional yang beda. Dan biasanya orang yang jadi bantal itu nggak selalu sadar. Mereka mungkin mikir, oh dia care banget ya, dia baik, dia manis, dewasa, atau mungkin dia punya perasaan. Padahal aslinya mereka cuma disimpan buat jaga-jaga. Cushioning ini tricky banget karena nggak kelihatan jelas seperti selingkuh. Nggak ada kontak fisik, nggak ada pengakuan cinta. Ini menyakitkan sih, terutama kalau kamu adalah pasangan utama. Saat kamu sadar, kamu bukan satu-satunya tempat dia bersandar. Dia bisa tertawa lepas dengan orang lain, curhat panjang di chat, dan ada yang lebih tahu isi hatinya dibanding kamu. Lalu, misalnya kamu tanya nih, ada apa? Kok rasanya beda ya? Jawabannya selalu, enggak kok, kamu mikir yang aneh-aneh. Lama-lama, kamu mulai mempertanyakan logikamu sendiri, mulai ragu sama instingmu. Padahal, ada sesuatu yang memang terasa ganjil dalam hubungan kalian. Ada rasa nggak nyaman yang nggak bisa kamu jelasin, tapi juga nggak bisa kamu abaikan.